Sebelumnya saya bilang kepada Anda bahwa sebenarnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat ini lebih simpel. Kenapa seperti itu saya bilang? Hanya karena kita tadi sudah mengedit apa yang ada di create.blade.php, namun kita juga mengeditnya tepat di edit.blade.php. Bagaimana cara kita memungsikan satu form ini kemudian kita pakai di dua di dua file lah bisa dibilang. Oke. Kita sepertinya hanya butuh yang namanya div sama buttonnya atau fill yang Anda punyai sama buttonnya pastinya. Oleh karena itu sekarang saya akan berencana untuk cut ini. Saya akan buat sini include task. Saya buat di sini underscore form ya. Dan sekarang di sini kita bisa buat underscore form.blade.php. Kita paste dia. Oke. Step selanjutnya kita bisa pergi ke create.blade.php. Dan kita akan melakukan penghapusan juga di sini. Dan kita masuk di sini include task form harusnya. Oke, sekarang kita refresh di browser. Tidak ada error. Coba kita pergi ke task di sini. Di sini katanya undefined variable task. Coba kita lihat pada form.php. Ya, di sini kita menggunakan yang namanya task variable. Yang mana sebenarnya itu tidak akan bisa ketika misalnya kita memasukkan data. Karena by default si create tidak ada yang namanya tadi task variable itu. Ya kan? Nah, sementara jika misalnya kita edit dia pasti ada di sini. Nah, bagaimana cara kita resolve problem seperti ini? Step pertama, Anda bisa buat optional pada create.blade.php yang ada di sini. Anda bisa buat di sini. Jadikan array dia seperti ini. Task equals to apa? New app model task. Kira-kira seperti itulah. Oke, refresh dan Anda pergi ke task dan nggak ada lagi errornya. Namun ini bad thing katanya seperti itu, tapi menurut saya tidak apa-apa sih. Cuman jelek aja jika misalnya PHP-nya ada di sini, kan kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu Anda harus berpikir kreatif di sini untuk memasukkan task variabel tersebut di dalam controllernya. Di mana? Kita pergi ke app http controller task controller tepat pada index method yang ada di sini. Saya akan tambahkan di sini task new task. That's it. Refresh di browser, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama yang mana itu tidak error. Coba kita pergi ke edit.blade.php. Nampak di sini berjalan dengan lancar. Kita update bisa. Namun permasalahan di sini apa? Update tetaplah update. Ya, artinya di sini jika kita edit dia update. Jika misalnya kita pergi ke task dan kita ingin menambahkan ya di sini kan create new task nih namanya. Tetap update. Bagaimana cara handle-nya? Biasanya yang saya lakukan adalah pergi ke sini, terus saya buat di sini option submit dan kita buat di sini create. Ya, harusnya Anda tahu bahwa sebenarnya jika misalnya kita buat submit di sini, ini akan menganggap bahwa sebenarnya form ini mempunyai variabel submit. Saya akan pergi ke form ini. Dan ini akan kita ganti menjadi submit. Dan jika misalnya sekarang kita pergi ke edit.blade.php, sini untuk submit formnya kita bisa arahkan dia ke update. Refresh, create, dan coba kita edit, update. Oke, very cool. Namun sekarang permasalahannya, bagaimana jika kita buat di sini AB, terus kita create, katanya di sini the list field must be at least 3 karakter. Namun ada masalah baru di sini. Kenapa seperti itu? Dia tidak menunjukkan yang mana yang kita enter. Ya, contohnya seperti ini. Kita tadi enter AB, kita create di sini error. Namun harusnya AB-nya kan tetap di sini ada, kan gitu. Nah, biasa ini terjadi ketika seandainya Anda mempunyai form yang itu lebih dari 5, ya. Kemudian satu data error, ya. Bayangkan ini ketika misalnya ini banyak dan satu data error, gara-gara satu data ini jadi kosong. Ya, yang mana itu sangat tidak kreatif sekali ketika misalnya Anda harus ketik ulang. Pasti kabur usernya. Dia akan berpikir, aduh udah capek-capek ngetik lagi gitu. Nah, oleh karena itu, disinilah Anda perlu yang namanya all session. Coba dulu kita buat di Visual Studio Code ini tepat pada form yang ada di sini. Saya akan pergi dulu ke value-nya. Nah, by default ini akan ada. Ya kan, kenapa seperti itu? Hanya karena kita membutuhkannya pada edit.blade.php. Oke, saya akan buat di sini all dan saya akan buat di sini namanya itu adalah list. Oke, dan sekarang di sini kita buat tanda tanya kita paste yang tadi. Refresh di browser. Sekarang misalnya ini saya buat menjadi AB.
dan update. Dan jika Anda lihat dia error, namun apa yang kita enter tetap di situ. Yang mana Anda tahu bahwa sebenarnya form ini sudah kita include di kedua belah pihak antara edit dan juga create. Yang artinya kita pergi ke task dan saya buat di sini AB, saya create, maka dia akan menampakkan hasil yang sama. Kenapa seperti itu? Inilah enaknya kalau kita sudah bekerja dengan baik, ya. Tidak seperti yang tadi sebelumnya gitu loh. Nah, untuk mempercantik ini sebenarnya ini bisa Anda buat juga sebenarnya di controllernya jika Anda mau, ya. Seperti ini kira-kira. Ini saya akan cut dulu dan ini kita balikkan seperti ini. Kita pergi dulu ke ke task controller, bukan method. Tepat method index harusnya kita masukkan juga di sini, ya, tapi nanti edit dulu lah di sini. Ya, kita masukkan di sini dia. Ya, seperti itu. Nah, untuk editnya juga tidak ada salahnya jika Anda buat di sini. Biar supaya jelas saja bahwa view kita itu clean, sangat clean, ya. Seperti itu kira-kira. Kita lihat pada create.php. Iya, ini bisa kita hilangkan. Udah. Refresh, kita akan mendapatkan hasil yang sama harusnya. Namun di create new task masih tetap update. Itu terjadi hanya karena pada task controller tadi untuk method index di sini submitnya masihlah update. Saya akan ganti menjadi create. Refresh. Alright, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, yang tadi saya lupa mengajarkan kepada Anda bahwa sebenarnya yang ada di form ini bisa dipersimpel dengan cara ini kan maksudnya kan jika misalnya ada all-nya tampilkan all-nya, jika tidak ada inilah yang tampil. Maka harusnya jika kita pergi ke edit ini yang tampil pertama adalah data aktualnya. Namun ketika misalnya kita errorkan dia, ya contohnya seperti inilah, kita akan minimal 3 karakter, 2 pasti error. Update, maka dia akan muncul di sini. Nah, ini bisa dipersimpel dengan cara seperti ini. Anda hilangkan di sini operatornya dan Anda buat di sini koma dan paste di sini. Refresh dan saya buat lagi hilangkan, update, maka hasilnya tetaplah sama saja, which is very cool. Oke, Anda sudah belajar banyak di sini, ya. Anda tahu apa yang kita pelajari ini tidak ada sebenarnya hasilnya. Artinya seperti ini, bukan tidak ada hasil untuk disimpan, bukan. Namun jika misalnya dipikir-pikir tidak ada real project yang seperti ini. Namun bukan hasilnya yang kita nikmati. Ya, kita nikmati dulu prosesnya, baru kita nikmati hasilnya. Jadi ketika misalnya Anda sudah paham basicnya, Anda tidak akan kewalahan nanti ketika misalnya Anda memasuki yang sudah advance. Nah, jadi nanti di dalam sering juga pastinya saya akan membuat project satu untuk Anda dan itu pasti sangat menarik. Tapi untuk sekarang kenapa saya belum bisa berani bergerak ke sana? Hanya karena ingin memahamkan Anda bagaimana sebenarnya teknik-teknik di Laravel ini, basic-basicnya lah bisa dibilang. Ya, maka oleh karena itu Anda akan harus melihat seri ini terus, ya. So, I see you in the next video.